Sekarang kita akan ngomongin saham. Kemarin yang videonya udah ditonton belum? Halo? Belum ya yang dikirim di grup ya. Nanti saya kirim-kirim lagi ada beberapa supaya karena banyak banget termasuk Raditya aja bikin YouTube ya tentang bagaimana adiknya menanamkan saham gitu ya dari mulai awal gimana sih supaya nggak kejeblos gitu ya. Oke, jadi saham dan obligasi akan kita bahas hari ini, yaitu saham dan obligasi sama-sama alat gitu ya yang dapat digunakan apa? Untuk menghasilkan kekayaan. Oleh karena itu, sering orang menganggap bahwa saham dan obligasi itu sama, padahal sangat berbeda. Ya, tetapi kalau dilihat dari faktanya bahwa saham dengan obligasi itu sangat berbeda. Ya, oke. Kemudian saham itu apa sih? Gitu ya. Saham itu apa sih? Coba Suci baca saham itu apa Suci? Biar sambil interaktif. Halo Suci. Iya, Pak. Saham itu apa itu? Saham adalah salah satu jenis surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek. Saham Mm-mm. diartikan sebagai bukti penyertaan modal di suatu perseroan atau merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Siapa saja yang memiliki saham berarti dia ikut menyertakan modal atau memiliki perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Yes, ya, thank you Suci. Ya, Pak. Artinya kalau siapapun bisa memiliki, ya sebagai contoh misalnya Gojek, ya, Gojek itu Nadim awalnya mendirikan itu sekarang hanya tinggal berapa persennya itu kepemilikannya, ya. Sama dengan Honda, Honda itu betapa besarnya perusahaan Honda, ya. Tetapi si pemiliknya ini gitu ya mendingan di go public kan atau di TBK kan gitu ya. Jadi kalau ada PT yang belakangnya TBK berarti terbuka, itu artinya berarti open, siapa saja berhak memiliki saham perusahaan itu gitu ya. Kenapa si Honda, si Nadim yang pemilik Gojek awalnya itu dan seterusnya, Traveloka dan seterusnya sahamnya dilepas? Karena kan mengurangi banyak hal. Yang pertama, bisnisnya tetap jalan, dijalankan oleh banyak orang, gitu ya. Yang kedua, ya otomatis menjadi passive income, kemudian nggak terlalu menanggung banyak beban secara pribadi, gitu ya, dari sisi pajak dan lain sebagainya, ya. Nah, sehingga Suci pun bisa memiliki saham PT Indofood, Rahmat bisa memiliki saham PT Indofood, gitu ya. Semuanya bisa, PT Astra dan lain sebagainya ya, BCA itu semuanya dijual sahamnya. Jadi nah terus berapa persen kepemilikannya ya tergantung belinya ya. Jadi saham itu kan biasanya pakai lot ya, satu lot itu isinya 100 atau yang 200 lot gitu ya. Katakanlah misal 100 lembar maksudnya. Satu lembar misalnya ada yang 2.500, ada yang 5.000 gitu ya, ya tinggal dikalikan aja gitu. Nah nanti kalau pas RUPS Anda ikut menikmati saham itu. Nah ini contohnya yang grafik di sampingnya itu ya, nah itu grafik contoh grafik saham, ada naik, ada turun gitu ya, dan seterusnya. Dalam bahasa Belanda, nah coba diteruskan. Dalam bahasa Belanda, Niken, halo Niken. Iya, Pak. Coba dalam bahasa Belanda, saham disebut. Dalam bahasa Belanda, saham disebut andel. Dan Mm-mm. dalam bahasa Inggris disebut share. Yes. Dalam bahasa Jerman disebut akti. Mm-mm. Dan dalam bahasa Prancis disebut action. Mm-mm. Semua istilah ini mempunyai arti surat berharga yang mencantumkan kata saham di dalamnya sebagai tanda bukti kepemilikan bagian dari modal perseroan, dengan mana saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Yes, makasih Niken. Artinya sekarang kalian udah tahu, oh saham itu dalam bahasa-bahasa luar negeri seperti ini ada andil. Ya, andil itu makanya menjadi bahasa Indonesia juga gitu ya, andil. Kamu berandil nggak? Jadi andil itu, oh ternyata andil itu aslinya dari bahasa Belanda kan, jadi tahu ya. Ternyata pengertiannya kita berandil di sebuah perusahaan namanya saham, gitu ya. Ada akti, ada action, gitu. Kalau bahasa Perancis action bacanya kan ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya saham, gitu ya.
Bahasa Inggris share. Oke, nah ini kita jadi tahu artinya semuanya sama ya. Jadi siapapun bisa memiliki perusahaan yang sudah TBK untuk berapa persen. Jadi nanti kalau pas RUPS kalian diundang itu ya, ikut rapat umum pemegang saham, walaupun mungkin kepesertaannya itu, kepemilikannya itu cuma 0,025 gitu misalnya ya. Karena yang kita beli masih sedikit. Nah, itu kira-kira tentang supaya Anda lebih mendalami tentang apa itu saham ya. Coba Rizky Pratama, halo Riz. Halo, Pak. Dibaca selanjutnya berdasarkan pasal. Berdasarkan pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Jadi sama dengan menabung di bank. Setiap kali kita menabung, maka kita akan mendapatkan slip yang menjelaskan bahwa kita telah menyetor sejumlah uang dalam investasi saham yang kita terima. Bukan slip melainkan saham. Bukan yang kita terima bukan slip melainkan saham. Ya, thank you Riz ya. Artinya kalau kalian nanti memiliki saham gitu ya, maka kalau perusahaannya itu untung, namanya dividen. Jadi alhamdulillah semalam saya baru RUPS, rapat umum pemegang saham ya. Jadi semalam saya dapat dividen ya, walaupun kecil saya dapat dividen. Semalam dari jam 5 sampai sorry agak gangguan ya. Yang semalam suara saya masih bagus? Masih ya, oke. Ya artinya kalau saya kan langsung mempraktekkan aja gitu dan nggak usah banyak teori kan istilahnya gitu ya. Jadi semalam pas rapat berdebat gitu ya dan seterusnya, maka saham yang dibagikan itu dari total keuntungan itu sebesar 90% gitu ya. Nah yang 10% untuk apa ya? Untuk cadangan ke depan gitu ya dan seterusnya. Tapi biasanya antara 70 sampai 80% sebenarnya idealnya ya. Nah, ini contohnya. Jadi yang dimaksud dividen adalah hak yang diterima oleh pemilik saham dikarenakan perusahaan itu mengalami keuntungan. Gitu ya. Nah, jadi setiap tahun kalau kalian nanti beli kertas lembar itu gitu ya. Nah, nanti contohnya akan ada di bawah ya. Anda memiliki perusahaan itu. Oh, jadi secara gengsinya luar biasa di situ ya. Oke, itulah pengertian saham ya. Nah, kemudian yang selanjutnya pengertian saham menurut para ahli biar lebih paham lagi ya, tapi interaktif gitu ya. Putri Maharani, halo. Halo Pak. Nah, coba dibaca menurut Darmaji apa itu saham. Menurut Darmaji dan Fakhrudin 2006, yang dimaksud dengan saham adalah sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Oke, thank you. Satu lagi deh, Put, menurut Sunaria. Ya Pak. Menurut Sunaria, surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT, atau yang biasa disebut emitmen. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Satu lagi lah, tanggung. Menurut Bambang Rianto, saham adalah tanda bukti pengembalian bagian atau peserta dalam perseroan terbatas bagi yang bersangkutan, yang diterima dari hasil penjualan sahamnya akan tetapi tertanam di dalam perusahaan tersebut selama hidupnya. Meskipun bagi pemegang saham sendiri bukanlah merupakan peranan permanen,
karena setiap waktu pemegang saham dapat menjual sahamnya. Iya, nah di sini ya. Jadi nggak permanen. Kemudian apa sih emittment itu? Jadi emittment itu nanti penjamin adalah salah satu badan gitu ya terhadap saham itu. Kemudian kalau ada istilah dijual, saham bisa dijual nggak? Oh bisa. Jadi misalnya Rizky beli saham di PT Astra misalnya ya. Kemudian Rizky lagi butuh uang, terus dilihat tuh gimana nih perkembangan saham Astra ya, naik atau turun ya. Nah, lebih bagus kalau dijual itu pas lagi naik, jadi ada untung gitu kan. Kalau turun ya rugi gitu ya. Nah, itulah kelebihan kalau kita nanam saham atau menabung di bank. Kalau nabung di bank kan flat gitu ya, nggak mungkin rugi, tapi untungnya sangat kecil. Kenapa? Karena ya low impact ya otomatis low risk lah kan gitu ya. Tapi kalau saham tiba-tiba naik, yes, yang tadinya misalnya 1.200 per lembar jadi 1.800, wow ini kan per lembar. Kalau ada 1.000 lembar berapa itu? Nah itu bisa langsung keuntungannya luar biasa. Jadi bisa dijual ke orang, misalnya, Jen, ente mau beli nggak saham saya, kata Rizky. Sama Pak Astra, oke saya lihat dulu. Oh, terus gitu kira-kira oke saya beli. Nah, Rizky bisa menjual seperti itu juga gitu ya sahamnya. Jadi hampir seperti uang sebetulnya fungsinya karena kertas berharga kan ya. Cuman tidak bisa untuk langsung transaksi jual beli ya. Oke. Thank you Putri. Kemudian ini masih menurut supaya apal dulu semuanya ya. Coba sekarang Rahmat. Halo Rahmat, Bekasi. Rahmat. Ya, Pak. Kau baca Mat, menurut Martono Mat, saham itu apa Mat? Harga saham. Ya ini kalau tadi pengertian saham, sekarang pengertian harga saham. Ya, Pak. Menurut Martono, didefinisikan sebagai berikut. Ya. Harga saham merupakan refleksi dari keputusan investasi, pendanaan termasuk kebijakan dividen dan pengelolaan aset. Yes, oke, thank you. Ya, artinya apa di sini? Harga saham berarti refleksi dari keputusan-keputusan investasi, ya. Pendanaan tadi termasuk kebijakan dividen dan pengelolaan aset. Artinya misalnya, pokoknya berapapun yang dibagikan dividennya, kalau harga sahamnya 200 juta gitu misalnya, kemudian 200 juta dinyatakan ekuivalen dengan misalnya 0,2%, maka berapapun keuntungan perusahaan itu, 0,2%-nya adalah hak Anda sebagai pemilik saham perusahaan tersebut. Ya, oke, kira-kira seperti itu. Nur Safitri, halo Nur, coba menurut Sawiji harga saham? Sawiji Widyar Temojo. Ya. 2005 102 mendefinisikan harga saham sebagai berikut. Harga pasar saham adalah harga jual dari investor yang satu kepada investor yang lain setelah saham tersebut dicantumkan di bursa, baik bursa utama maupun OTC, over the counter market. Oke, jadi over the counter market itu nanti kalau di Indonesia ada 2 lokasi ya, yang biasanya tempatnya OTC ini. Yang pertama ada di Bursa Efek Jakarta, ya. Yang kedua Bursa Efek Surabaya, ya. Jadi artinya di sini nanti di situ pertemuan para investor mau jual, mau beli dan seterusnya. Kalau Anda mau beli saham langsung dengan penjual itu ada di Bursa Efek Jakarta, gitu ya. Oke. Thank you. Kemudian Ayu Fernanda, coba menurut Sigel Sim. Halo Ayu. Iya Pak. Menurut Sigel Sim dalam buku Kamus Istilah Akuntansi mendefinisikan harga saham sebagai berikut. Ya. Harga saham merupakan tingkat harga saham equilibrium di mana terdapat kesepakatan antara pembeli dan penjual
pada pasar modal di bursa efek. Oke, satu lagi lah menurut miskin. Menurut miskin, saham adalah suatu sekuritas yang memiliki klaim terhadap pendapatan dan aset sebuah perusahaan. Sekuritas sendiri dapat diartikan sebagai klaim atas pendapatan masa depan seorang peminjam yang dijual oleh peminjam kepada yang meminjamkan. Sering juga disebut instrumen keuangan. Miskin 2021. Oke, thank you Ayu. Ya, jadi harga saham, ya. Jadi harga saham di sini jelas bahwa tingkat harga equilibrium itu maksudnya saham ketika diperjualbelikan, gitu ya. Waktu itu harganya berapa, gitu. Jadi misalnya Ayu waktu belinya itu 50.000. Kemudian pas mau ternyata di situ di Bursa Efek Jakarta ada jadi 70.000 nih. Saya jual aja, gitulah ya. Jual saat itu maka dapat 20.000 itu katakanlah selisih positifnya gitu ya. Ini nih yang dimaksud dengan harga saham. Oke, thank you. Kemudian bagaimana dengan jenis penanaman modal ya, jenis penanaman modal itu ada di mana saja. Nggak apa-apa ya supaya kalian proaktif juga sambil nanti saya jelaskan. Coba Nabila Az-Zahra, halo Nabila. Nabila. Iya Pak. Nah, coba penanaman modal dalam negeri apa sih? Penanaman modal dalam negeri menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan, warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Oke, ya. Jadi biasanya untuk sering disebut dengan PMDN, gitu ya. Jadi ada PMDN, ada PMA. Dulu saya pernah waktu kerja di farmasi PMDN pernah, farmasi PMA pernah, ya. Suasananya pun ya saya pernah mengalami gitu, ya. Jadi kalau misalnya yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri, baik jenis badan hukum usahanya maupun wilayah operasionalnya ada di dalam Republik Indonesia, ya, baik korporat maupun perorangan. Nah ini namanya penanaman modal dalam negeri. Itu ada undang-undangnya yang mengatur, ya, nanti bisa dibaca di situ. Ya. Oke. Yang selanjutnya coba apa yang dimaksud dengan penanaman modal asing? Coba Rifka Baby baca. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Dalam prakteknya, perusahaan menanamkan modal asing selalu berbentuk PT menurut pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang PMA. Ya. Jadi di sini kalau yang namanya penanaman modal asing, ya, misalnya kalau di farmasi ada yang asing ya, yang asing itu banyak, ada Abbott gitu ya. Abbott itu perusahaan dari Jerman kalau nggak salah itu ya. Ada Pfizer gitu ya, itu dari Amerika gitu ya. Itu memang dari sana orang juga yang punya orang asing dan seterusnya, tapi beroperasional di Indonesia. Ya, samalah kalau pom bensin ada Shell, nah itu kan PMA itu. Tapi kalau Pertamina gitu ya PMDN gitulah ya. Nah itu yang dimaksud dengan penanaman modal asing.
Merugikan nggak? Enggak. Kalau peraturannya clear, justru menguntungkan negara yang bersangkutan. Semakin banyak PMA-PMA yang ada di Indonesia, berarti semakin bagus untuk devisa negara gitu ya. Tapi kadangkala masalah perilaku yang ya namanya perilaku manusia gitu ya. Seperti contoh misalnya Freeport. Freeport itu kan PMA ya, ada di Irian. Tapi perjanjiannya sangat menekan, sangat kuat gitu ya, sehingga bukannya menguntungkan Indonesia gitu. Nah ini nih salah satu contoh ya. Jadi bisa positif, bisa negatif, tergantung kekuatan dan ketegasan di dalam mengimplementasikan regulasi itu, gitu ya. Oke. Kemudian apa penanaman modal asing yang diambil dari sini gitu ya. Yang pertama, penanaman modal asing itu ada 3 cara. Ini ada 3 cara. 1, mengambil bagian saham pada saat pendirian PT. Sebagai contoh, XL. XL itu PMA atau PMDN? Ya, XL. Seluler gitu ya. PMA sekarang. Kenapa? Lah, wong yang punya 86% orang asing. Orang Indonesianya cuma 14%, padahal beroperasional di Indonesia gitu ya. Kemudian atau yang kedua dengan cara membeli saham banyak perbankan misalnya ya. Bank Bukopin itu udah dibeli tuh sama orang Singapura gitu ya, Bank Bukopin menjadi diganti oleh mereka. Bank Bumi Putra itu dibeli oleh Malaysia gitu ya. Jadi yang tadinya milik Indonesia pure gitu ya, kemudian sahamnya dibeli gitu ya, dibeli oleh perusahaan asing, yaitu dengan cara yang kedua bagaimana menjadi perusahaan asing mengambil bagian saham, itu yang pertama. Yang kedua membeli saham. Kamu pun bisa menjadi pemilik perusahaan di luar negeri dengan membeli saham itu gitu ya. Misalnya kemarin klub-klub sepak bola ya, Sampdoria, nah itu kan sempat dibeli oleh Inter Milan sempat dibeli oleh Erick Thohir kan, gitu ya. Berarti Erick Thohir ketika di Italia sebagai penanaman modal asing. Nah ini contohnya ya. Yang ketiga dengan melakukan cara lain, yaitu dengan misalnya peraturan perundang-undangan. Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan pemodal-pemodal kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratannya. Sebagai contoh misalnya bumi, air gitu ya. Nah, itu kan harusnya dikuasai oleh negara, maka menjadi BUMN gitu ya. Kemudian bidang usaha yang ditertutup bagi penanaman modal asing adalah contohnya produksi senjata ya, mesiu, alat peledak ya, peralatan perang dan hasil kekayaan alam yang sifatnya termasuk dalam undang-undang ya. Kemudian bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. Ini kan banyak nih ya. Oke, perseroan terbatas yang pertama ya adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang gitu ya. Jadi kalau untuk go public disarankan yang menggunakan PT atau NV. Tapi kalau misalnya perusahaan perorangan ya nggak bisa go public, perusahaan CV itu agak susah nanti go publicnya ya. Maka yang paling banyak digunakan badan hukumnya adalah perseroan terbatas ya. Oke. Kemudian jenis-jenis saham ya. Ini contoh saham ya, contoh saham ini dari CV Sejahtera ya, surat saham ini contohnya aja ya. Berarti satu lembar ini harganya 20 juta gitu ya, 20 juta. Jadi kalau kamu punya saham seperti ini berarti kamu punya 20 juta. Walaupun nggak bisa langsung diduitin, tapi dari 20 juta ini bisa naik ketika harga itu nanti naik gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin jenis-jenis saham. Apa itu jenis-jenis saham gitu ya. Coba Nafila, halo Nafila. Iya, Bapak. Coba dibaca saham, jenis-jenis saham. Iya, Pak. Jenis-jenis saham. Yang pertama ada saham biasa atau common stock.
Saham biasa merupakan saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan. Ya. Mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan dan menerima sisa. Kekayaan hasil likuidasi. Saham biasa memiliki karakteristik utama yaitu 1. Hak suara pemegang saham dapat memilih dewan komisaris. Yang kedua, hak didahulukan bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru. Yang ketiga, tanggung atas pada jumlah yang diberikan saja. Lalu yang kedua ada saham preferen atau preferred stock. Saham yaitu saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap. Saham ini lebih aman dibandingkan dengan saham biasa karena memiliki hak klaim terhadap kekayaan perusahaan dan pembagian dividen terlebih dahulu. Saham preferen sulit diperjualbelikan seperti saham biasa karena jumlahnya yang sedikit. Oke, makasih. Ya, jadi kesimpulannya begini ya, kesimpulannya. Artinya kalau misalnya katakanlah Vicky ya sama Dede Firman gitu ya, mendirikan perusahaan PT ABC. Terus sepakat Kiki maupun Dede mempunyai saham untuk pendirian ini adalah 50%, 50%. Ini misalnya nih ya. Kemudian dalam perjalanannya perusahaan berkembang dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya. Kemudian Kiki kan punya Vicky sama Dede ini kan punya saham preferensinya perusahaan ABC ini. Kemudian mau dijual, maka ada kesepakatan antara Vicky dengan Dede. Vicky, kayaknya untuk supaya ini berkembang, saham kita jual yuk. Dengan harga ya otomatis sudah naik dong gitu ya daripada modal yang mereka berdua tanamkan. Contohnya misalnya, nah ini nanti yang kita akan simulasi ya, simulasi bagaimana laporan keuangan dan seterusnya. Kemarin kan udah ya ada likuiditas, solvabilitas sudah ya. Nah nanti setelah ini praktek kelompok. Misalnya yang pertama modalnya masing-masing 50 juta, berarti kan 100 juta untuk perusahaan PT ABC. Setelah berjalan 3 tahun gitu misalnya, neracanya asetnya menjadi katakanlah menjadi 2 miliar gitu misalnya. Yang 50% tadinya 50 juta, maka sekarang 50%-nya menjadi 1 miliar. Gitu ya. Kemudian mereka berdua sepakat, yuk kita jual kita jual 40%. Nah, kalau 40% kan berarti ada 60% yang belum terjual. Maka yang 60% ini yang preferennya Vicky sama Dede, yang nggak bisa dialihkan gitu. Tapi untuk yang 40% siapapun bisa memiliki saham common stock tadi, saham biasa tadi, ya. Meskipun hak suaranya relatif sama, ya, relatif sama. Cuman masalah jual belinya saja karena Vicky dengan Dede ini sebagai yang punya preferen terhadap perusahaan itu, gitu, ya. Oke, ini yang membedakan. Apa di sini hak-haknya? Yang mempunyai hak suara pemegang saham, ya, ketika rapat. Kemudian mempunyai hak suara memilih komisarisnya siapa, gitu ya. Kemudian hak didahulukan bila organisasi menerbitkan saham baru, gitu ya. Artinya ketika Vicky sama Dede mau menerbitkan saham baru, maka mereka itu diberikan haknya terlebih dahulu, gitu, yang sudah mempunyai saham sebagai saham awal tadi, gitu ya. Sebelum ditawarkan ke orang biasanya ditawarkan, siapa nih yang mau meningkatkan persentase sahamnya, gitu ya. Biasanya orang yang sudah mempunyai saham terlebih dahulu, gitu ya. Kemudian tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan saja. Nah ini jenis-jenis saham, ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjutkan. Halo. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak, kalau belum kita lanjutin ya. Belum ada, Pak. Oke, kita lanjutin. Halo Reni. Iya, Bapak. Coba Ren dibaca karakteristik saham preferen. Karakteristik saham preferen adalah sebagai berikut.
1. Memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. 2. Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. Ya. Dividen kumulatif bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan atau lebih dahulu dari saham biasa. Konvertibilitas dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Ya. Itu yang namanya saham preferen mendapat beberapa kelebihan lah. Sama lah kalau misalnya kalian deposito di bank gitu ya, kemudian punya kartu ATM itu ada yang tandanya prioritas gitu ya. Nah, jadi kalau tandanya prioritas kayak gini, prioritas berarti masuk di bank pun didahulukan gitulah ya. Siapa yang udah punya ATM prioritas nih? Nafila udah punya? Didahulukan, satpam baru masuk nggak perlu ngantri-ngantri, sama dengan saham preferen ya, karena sebagai yang mempunyai prioritas perlakuannya. 1, misalnya dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda, jadi dari bentuknya dan lain sebagainya boleh berbeda ya. Kemudian tagihan terhadap aktiva dan pendapatan ya diprioritaskan lebih tinggi daripada saham biasa. Maka harganya pun biasanya lebih tinggi, kemudian depositonya lebih besar gitu ya. Kemudian dividen kumulatif, yaitu bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya, maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham yang lain ya, atau common stock ya. Kemudian konvertibilitasnya dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi itu sepakat. Nah, inilah karakteristik saham preference ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya coba persyaratannya. Nanda, halo Nanda. Halo Pak. Coba Nan, baca Nan, persyaratan kepemilikan saham. Nah, saham, Nanda kepengen punya saham kan? Pengen Pak. Nah, mantap. Ayo dah, baca. Ya Pak, siap. Berdasarkan UU nomor 40 tahun 2007, persyaratan kepemilikan saham yaitu 1. Saham perseorangan dikeluarkan atas nama pemiliknya. 2. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana hal tersebut telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham, dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam quorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan atau anggaran dasar. 3. Nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah, dengan mana saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan. Ya, keluarkan, ya. Pak. Oke, thank you Nanda. Ya, artinya seperti yang contoh di atas tadi ya. Nah, ini ada nama perusahaannya, ada nominalnya gitu ya. Itu contoh saham, nomor serinya. Punya saham yang nomor seri berapa? Gitu ya. Nah, itu menjadi persyaratan kepemilikan saham. Jadi sangat mudah. Yang penting ada uangnya ya Nanda ya. Ada uang untuk beli saham itu. Dan kalau bisa gitu ya, apalagi masih muda-muda, cari perusahaan yang blue chip gitu ya, kemudian beli sahamnya daripada ditaruh di bank, mendingan beli saham perusahaan gitu ya. Nah, apalagi mungkin nanti nunggu pandemi ini kelar lah ya, ini kan udah mulai bergejolak lagi kan, bergolak lagi lah ekonomi gitu ya. Nah, udah mulai bisa main tuh di situ tuh. Ini persyaratannya. Jadi kalau untuk persyaratan nanti lebih lengkap, ada rincian per pasalnya itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Anda bisa baca di situ ya. Untuk lengkap peraturannya. Ini kan yang saya ambil yang garis besarnya untuk menjelaskan bahwa persyaratan kepemilikan saham minimal ini, gitu ya. Oke.
Ini Amelia udah datang ya. Kemudian dokumen perseroan. Ya, Amelia berarti hadir ya Amelia ya. Coba Amelia, silakan dibaca. Amelia mana wajahnya Amelia? Halo Amelia. Iya, Pak. Nah, mana? Tadi belum absen soalnya. Oh, mukanya, Pak. Bentar, Pak. Bentar. Belum pakai Iya dong. belum. Wait. Ini kalau kuliah online gitu ya, sambil tiduran, jilbabnya kumaha engke gitu ya. Makanya kalau sama saya harus sudah siap, karena nanti saya absen harus memunculkan wajahnya. Amelia, berarti saya absen ya. Masuk. Udah, Pak. Udah muncul belum? Oke, Amelia ya. Iya. Ya, silakan baca Amelia dokumen perseroan. Dalam saham direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham yang memuat sekurang-kurangnya. 1. Nama dan alamat pemegang saham. 2. Nomor tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham dan klasifikasinya dalam hal keluar lebih dari suatu klasifikasi saham. 3. Jumlah yang disetor atas setiap saham. 4. Nama dan alamat dari orang perseroan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham, dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut. 5. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain dengan penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Ya. Oke, makasih ya Amelia. Jadi ini dokumen-dokumen perseroan. Kalau misalnya ya nanti kamu punya saham, harus ada ini, kelima ini minimal. Kalau nggak ada, nanti perlu dipertanyakan ya. Nah, kemudian misalnya di sini ada penerima jaminan fidusia saham. Fidusia itu pengertiannya adalah leasing, gitu ya. Jadi jaminan yang dileasingkan gitu, dan tanggal perolehan hak gadainya kapan, gitu ya. Maka ini juga harus jelas nama dan alamat dari orang perseroan tersebut, gitu ya. Kemudian keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain. Oh, ini apalagi nih? Karena ini ngomongin duitnya berapa ya yang disetor, gitu ya. Dan sudah terafiliasi, ya. Nah, untuk mengenai saham-saham ini sekarang banyak alat-alat bantu ya. Mungkin nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas alat-alat bantunya seperti apa ya. Kemudian penyetoran saham itu gimana gitu ya. Hilda udah datang belum Hilda? Halo Hilda? Kalau belum coba Hartini, halo Triartini. Iya Pak, saya. Baca penyetoran saham. Oke, penyetoran saham. Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang, namun tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut. Yang dalam pasalnya dibaca, Pak. Oh iya dong. Oke.
Dalam pasal 34 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu yang pertama, penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Kedua, dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Ya. Kemudian ketiga, penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam satu surat kabar atau di jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut. Oke, thank you. Ya, jadi penyetoran saham itu bisa dalam bentuk uang, itu yang paling mudah. Ya, dalam bentuk benda yang tidak berwujud juga bisa. Cuma misalnya penyetoran saham atas, okelah tanah saya sebagai penyetoran saham. Okelah gedung saya sebagai penyetoran saham ini misalnya nih ya. Nah, ini harus ada berita acaranya. Ya, harus ada appraisalnya dan lain sebagainya ya. Artinya bisa saja itu dilakukan ya. Tapi appraisalnya itu harus komprehensif dan objektif ya. Nah, itu yang nanti supaya nominalnya itu memang ekuivalen dengan harga saham gitu ya. Jadi nanti kalau di mana penyetoran saham kita lakukan ya bisa bermacam-macam. Bisa di dalam tempatnya yang namanya bursa efek, bisa secara pribadi ketemu di perusahaan itu gitu ya. Kira-kira mekanisme penyetoran saham. Oh, gitu ya. Oke, ya. Kemudian hak kepemilikan saham. Nah, ini menarik nih, hak kepemilikan saham. Coba Nevi Riyati ada, Nev? Halo, Nevi. Ada, Bapak. Coba. Hak kepemilikan saham itu kayak apa tuh? Hak kepemilikan saham. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk 1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. 2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. 3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. Maksudnya, para pemegang saham tidak diperkenankan membagi-bagi hak atas satu saham menurut kehendaknya sendiri. Dalam hal, jika satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama. Berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan atau dewan komisaris. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan berupa 1. Perubahan anggaran dasar, 2. Pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih perseroan. Yang ketiga, ada penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan. Yes, thank you ya. Jadi hak kepemilikan saham, ya ingat-ingat ya. Jadi kalau kamu udah punya saham, 1 boleh menghadiri dan mengeluarkan pendapat pada waktu rapat umum pemegang saham. Ya. Yang kedua, menerima pembayaran dividen. Ya. Pembayaran dividen setiap tahun gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika ada sisa kekayaan hasil likuidasi, itu pun nanti kita menerima sesuai dengan proporsi persentasenya ya. Kemudian menjalankan hak lainnya seperti yang berdasarkan undang-undang gitu ya. Nah, kalau misalnya ada sesuatu hal ya di sini disebutkan
Misalnya ada cara yang nggak adil, ada cara yang nggak terbuka, nggak transparan, nggak objektif, gitu ya, maka boleh mengajukan gugatan, bayangin itu, ya. Jadi betapa luar biasanya hak dari orang yang memiliki saham di perusahaan tertentu. Ya, sekarang banyak orang, apalagi yang anak-anak muda ini, kalau udah punya uang banyak, mendingan main di sini. Ya, cukup dari rumah, ya, tapi kerjanya bisa menghasilkan lebih dari orang yang kerja di kantor, gitu. Ya, walaupun di sini tetap ada resiko. Ya, nah ini tentang kalau nanti kalian udah bekerja, gitu ya, atau dari sekarang, seperti yang saya bilang kemarin, ngumpulin uang bersama secara kolektif, bisa diinvestasikan dalam bentuk macam-macam nanti, ya. Oke. Kemudian thank you banget tadi Nevi ya. Sekarang Puspita Sari, halo, mana Puspita Sari? Ya Pak. Oke. Pemindahan hak atas saham. Nah, jadi kalau tadi udah penyetoran sudah, kemudian hak-haknya, sekarang kalau mau dipindahkan, ya, bagaimana itu caranya ya? Oke, silakan dibaca Puspita. Pemindahan hak atas saham. Pada dasarnya mengenai pemindahan saham, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan dengan akta pemindahan hak. Menurut Pasal 56 ayat 1 UU PT, pemindahan hak atas saham harus dilakukan dengan akta pemindahan hak. Menurut penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan akta adalah akta yang dibuat di hadapan notaris atau akta di bawah tangan. Yang kedua, akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Pasal 56 ayat 2 UU PT. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dicatat dalam daftar perseroan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Pasal 56 ayat 3 UU. Ya, satu lagi lanjut. Dalam anggaran? Iya, Pak. Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu 1. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klarifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya. Dan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan, ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. 2. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan dan atau 3. Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yes, thank you. Ya, jadi pemindahan hak atas saham itu nggak usah khawatir karena sudah dilindungin banget oleh undang-undang, ya. Khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ya. Pasal 56 itu ada 7 ayat kalau nggak salah tuh. Nah, nanti di situ lengkap, ya, baca di situ. Artinya ketika kita mau memindahkan hak atas saham kita supaya aman atau orang lain memindahkan hak kepada kita, maka peraturannya lengkap di pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 ini, gitu loh, ya. Artinya Anda harus minimal kamu searching lah ya, kamu searching tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ya. Jadi kamu searching itu sehingga kamu baca-baca untuk memperdalam apa sih yang menjadi regulasi atau peraturan tentang dunia persahaman di Indonesia. Ya, kurang lebih itulah ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh ya, jadi obligasi. Tadi saham sudah, kita sekarang ngomongin ke obligasi. Tapi sebelum ke sana barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Tentang saham. Nanti habis ini kita latihan kelompok membedah sebuah perusahaan gitu ya.
Nah, kemarin dalam membedah sebuah perusahaan itu salah satunya adalah yang dianalisis tentang bagaimana kemampuan likuidasinya, bagaimana kemampuan solvabilitasnya, ya. Ini kemarin sudah kita bahas kan ya, sudah kita bahas ya. Jadi nanti kita akan buatkan latihan. Saya coba slide-nya saya ini dulu. Akan buatkan latihan ya. Kalau ini kepanjangan nanti, ini contoh surat obligasi. Ya. Oke. Coba sekarang kepemilikan saham. Sebelum ke obligasi ya. Terus sebentar. Halo, suara saya masih masuk? Masih kedengaran? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, sekarang sebelum memutuskan mau beli saham, hal-hal apa saja? Jadi keputusan pembelian saham, analisanya, satu kemarin masih ingat ya? Sebentar, jaraknya hampir sama. Satu, yaitu analisa likuidasi. Masih ingat kemarin likuiditas? Likuiditas. Masih ingat? Apa itu kemarin artinya likuiditas? Halo? Kemampuan untuk membayar semua tagihan. Semua hutang dengan uang atau ya, dengan cash atau current asset, gitu ya, aktiva lancar ya. Oke, udah bisa. Yang kedua analisa solvabilitas. Yaitu kemampuan apa kemarin? Kemampuan perusahaan untuk membayar semua payable dengan jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Ya, semua payable jangka pendek dan jangka panjang ya, dengan aset perusahaan, gitu ya, dengan aset perusahaan. Nah, kalau yang tadi dengan current asset, yang sekarang dengan aset. Kalau aset perusahaan berarti terdiri dari current asset dan fixed asset, gitu ya. Oke. Sekarang ada lagi analisa profitabilitas atau analisa rentabilitas. Ini apa artinya? Halo? Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit atau laba dibandingkan dengan pendapatan dengan omset, indikator harus di atas bunga bank. Oke, harus di atas bunga bank atau selain bunga bank, laba atau keuntungan.
Ya, selain dasarnya indikator bunga bank juga tingkat inflasi. Ya, nah, sebagai contoh, misalnya kalau likuiditas dilihatnya dari apa? Dilihatnya dari laporan keuangan perusahaan, dari neraca, gitu ya. Kalau ini dari mana solvabilitas? Ini juga dari neraca. Tapi kalau rentabilitas dari laporan apanya? Laba rugi. Oke, dari laporan laba rugi, ya, laba rugi atau income statement, ya, income statement. Nah, jadi artinya sebelum kamu nanti membeli saham terhadap perusahaan, kamu harus bisa ngelihat dulu minimal analisa laporan keuangannya, dilihat dari likuiditasnya, yes sehat, dari solvabilitasnya, yes sehat, dari profitabilitasnya, yes worth it, gitu ya, menarik karena di atas bunga bank dan lain sebagainya, ya. Nah, untuk menghitung ini ya otomatis tadi dengan membandingkan berapa labanya, misalnya labanya tahun ini, laba tahun ini sebesar katakanlah yang mudah-mudah saja ya, 5M. 5M. Kemudian pendapatannya misalnya katakanlah 250M. Bagus nggak profitabilitasnya? Halo? Kalau misalnya begitu profitabilitasnya menarik nggak? Menarik nggak? Perusahaannya untungnya 5M. Pendapatannya 250M. Menarik nggak? Halo? Menarik, Pak. Menarik. Kenapa menarik? Iya, tapi persentasenya kan nggak menarik. Ini berarti cuma berapa persen? Cuma 2%. Cuma 2% kan? Iya. 2%. Sementara kalau ditabung di bank bisa lebih dari itu setahun, gitu ya. Kalau deposito bisa 5,5% setahun. Mendingan saya depositoin. Nah, gitu misalnya nih ya. Nah, karena dari yang ditanam berapa persentasenya, misalnya nih kamu nanam 10M di perusahaan itu, profitnya cuma 2M, misalnya 2% kali 10M berapa? Berapa di situ? Misalnya ya, 2 kali 10M. 200 juta. Ya, setahun uang 10M dapat 200 juta. Menarik nggak? Setahun. Hah? Tidak. Nggak menarik. Nggak menarik gitu ya. Walaupun 200 juta buat kita gede nggak? Dapat 200 juta. Gede, Pak. Tapi kan gede. Tapi yang ditanam 10M. Mendingan saya tanam investasi yang lain. Mendingan saya beliin emas. Mendingan saya beliin properti. Nah, misalnya gitulah ya. Saya depositokan. Coba kalau di deposito katakanlah setelah dipotong pajak 5,2%, ya, punya uang 10M.
Nah, jadi nanti kalian bisa membandingkan seperti ini gitu ya. 10M. Berarti berapa itu? Ya, 5,2. Berapa dapatnya? Kalau di sini dapatnya 520 juta. Nah, kalau di sini cuma dapat 200 juta. Nah, gitu ya. Mendingan 520 juta. Katakanlah dihitung per bulan, ya. Dibagi per bulan. Dapat 43 juta. Di sini ya. Dapatnya untuk membuat gitu ya, membuat apa itu? Menganalisis perusahaan gitu ya, menganalisis perusahaan. Nah, apa saja perusahaannya gitu ya, sebelum nanti ke obligasi ya, apa saja perusahaannya nanti didiskusikan secara kelompok gitu ya. Nah, untuk mencari perusahaan karena ini terbuka, jadi kalian bisa ngelihat di internet gitu, di searching saja perusahaan apa gitu ya, nanti bisa di searching di internet gitu. Nah ini kira-kira ya. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Halo? Kalau nggak ada yang bertanya, gini ya. Sekarang kita bagi kelompok. Kita mengerjakan, karena ini mata kuliah bukan mata kuliah praktek ya. Ini bukan mata kuliah teori ya. Jadi ini mata kuliah praktek. Oke. Saya buka kelompokmu. Dari mana nih investasi ya? Oke. Nah, saya buka yang obligasi kita besok ya. Ini saham dulu. Nah, ini ada 12 macam, ada 12 perusahaan. Ya beruntunglah kelompok-kelompok yang awal saya sebutkan. Berarti saya tuliskan sekarang ya. Kelompok 1. Kelompok 1 ini ada PT Mahaka, PT Axel, Adikarya, Adora Energi, Astra Agro, BRI, Pacific Strategic Finansial, Agung Podomoro, Argo Pantes, Bekasi Asri Pemula, Kardik Aero Service, dan Dafam Properti Indonesia. Dafam itu yang hotel-hotel Dafam gitu ya. Nah ini kelompok 1, Rizky, Vicky, Berlinda, Firda, Silvi, milih perusahaan apa? Kelompok 1. Langsung pilih. Halo? Iya, Pak. Ya, gimana Riz? Ya, apa nih? Vicky. Oke, paham sampai di sini tugasnya dulu? Halo? Ada yang pertanyaan? Paham Pak, berarti menganalisis ya Pak ya? Iya. Apakah pantas kita investasi Iya, di misalnya, misalnya kamu Argo Pantes gitu ya. Nah, berarti kamu searching neracanya Argo Pantes, misalnya per 2020 lah, kalau 21 mungkin belum keluar ya. Nah, neraca 2020 Argo Pantes, di searching itu udah karena ini terbuka ya. Kamu lihat neracanya. Setelah kamu lihat neracanya, kamu lihat laporan laba ruginya ya. Nah,
Kemudian kamu analisis yang tadi dengan likuiditasnya gimana, solvabilitasnya gimana, sama profitabilitasnya gimana. Kalau positif semua gitu ya, di atas indikator semua berarti saya tertarik gitu ya, dan saya akan menanamkan sekian dengan harapan ini. Gitu maksudnya, ya. Cukup jelas? Cukup, Pak, cukup. Oke. Kalau sudah cukup jelas, ini jam berapa? Oh, pas jam 9:30. Jadi, yang lain udah cukup jelas belum? Halo? Atau mungkin ini saya share dulu kali ya di grup ya, filenya ya. Biar Iya, Pak, ini boleh. kan materi yang sekarang. Kalau materi kemarin udah saya share kan ya? Yang pertemuan pertama? Iya, Pak, udah, Pak. Udah, oke. Sekarang ini saya share. Nanti setelah istirahat, kamu langsung secara kelompok. Nah, ini kan menarik nih, kelompoknya ada yang dari Bekasi, ada yang dari Kramat, ada yang dari Sudirman ya. Silakan diskusi. Pasti kalian udah membentuk tim, udah bentuk grup WA-nya masing-masing belum per kelompok? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, bahas tentang ini, cari tentang ini, kemudian mudah-mudahan nanti jam, ya kamu istirahat dulu tapi ya istirahat dulu aja. Istirahat, nanti mulai nyari teman-teman jam 10 ya, mulai nyari jam 10. Kan sekarang kita istirahat sampai jam 10, kemudian jam 10 kamu cari, mudah-mudahan jam 11 sudah ada keputusan dari kelompok kalian masing-masing. Nanti jam 11 kita presentasi per kelompok, gitu ya. Oke? Iya, Pak. Siap. Oh, mantap. Anda akan jadi orang kaya semuanya nih. Siap ya? Ini kan investasi nih ya. Jadi tahu, inilah mata kuliah ini sebetulnya kalau offline enak banget gitu. Karena bisa langsung interaktif, kemudian Anda searching di ini, Pak, ini PT ABA, Mahaka Media ini, yang di depan itu kode-kodenya ya, kode-kode untuk sahamnya, ya. Jadi ABA, ACST, jadi kamu punya sama, saya punya Adro, oh berarti Adaro Energi, ya. Saya punya AALI, berarti Astra Agro Lestari. Jadi itu masing-masing udah ada kodenya ya di dalam perusahaan itu untuk kepemilikan sahamnya, ya. Baik, kalau sudah jelas, supaya mungkin internet Anda lebih efisien gitu ya. Kalau yang pakai langganan, anak takutnya ada yang pakai kuota gitu ya. Supaya lebih efisien, silakan, nggak apa-apa, keluar dari sini. Nanti jam 11, jam 10 kalian diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Materi-materi tema yang akan kamu diskusikan ini, udah paham ya? Kemudian nanti jam 11 saya panggil per kelompok untuk mempresentasikan rasionalisasinya dan lain sebagainya. Ya, cukup jelas? Putri jelas? Dede, Rizky jelas? Jelas, Pak. Udah jelas. Pak, tapi waktunya lebih panjang ya, Pak ya? Lo belum dikerjain udah minta molor duluan ini. Saya lihat laporan keuangannya udah menganga Pak ini Pak. Lihat laporan keuangannya. Jadi langsung cari. Oh, ini kelas tinggi nih mata kuliah nih. Kamu udah langsung bisa menganalisis ya, hebat banget. Kamu udah semester 4 semua kan ini kan ya? Iya Pak. Ya udah pantas lah. Pantas menganalisis ya. Supaya nanti di semester 5 kan udah jadi investor semua gitu ya. Bismillah ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi nanti jam 11 ya, mudah-mudahan udah selesai ya. Jangan menyerah dulu ya. Oke. Ya nanti yang jam 11 yang udah selesai siapa gitu ya, nanti kita sesuaikan. Demikian saja, sampai ketemu lagi jam 11. Anda sudah mencari materi-materi tadi di internet dan sudah menganalisisnya sesuai dengan yang kita pelajari dari pagi tadi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, sudah next. Dede, oke. Langsung share aja, nggak apa-apa satu kelompok dulu, yang lain jadi udah ngerti nanti ya. Nanti dikirim ke grup. Ini nilai kelompok perdana nih ya untuk secara keseluruhan. Silakan F.
Iya, sebentar Pak. Filenya lagi di baby. Oh, di baby. Iya. Oke. Baby Bekasi. Oke. Nah, udah. Ini nama PT-nya Astra Argo ya. Bagus juga ini apa turun ya 2019 ya. Jadi kita tahu ya. Silakan siapa yang mau membacakan? Baby, Nevi atau Dede? Dede, Pak. Dede, silakan Dek. Mana Dede? Ngilang nih Dede nih. Ayo, lama banget bacanya. Ini 10 menit lagi habis nih. Nev, udah kamu aja Nev. Atau Baby mana Baby? Saya mulai Pak. Oke, silakan. Untuk keputusan dari kelompok kami, untuk PT Astra Argo ini keputusannya berdasarkan diskusi dari kelompok. Di perusahaan Astra Argo, kami memutuskan untuk tidak investasi di perusahaan tersebut karena karena tingkat persenan dari rasio rentabilitas pada tahun 2018 lebih besar dengan angka 7%. Sedangkan 2019 sampai 2020 turun dengan cukup drastis. Dari jika melihat rasio likuiditas pun tahun 2018 menjadi lebih tinggi dibandingkan 2019-2020. Dapat dimungkinkan salah satu faktor terjadinya itu karena 2020 itu dia masuk virus COVID-19 yang terjadi pada awal tahun tersebut. Ya. Oke. Makasih kelompok 5. Yang pertama, analisisnya sudah cukup bagus karena memang yang saya minta likuiditas, solvabilitas, rentabilitas ya. Meskipun ada satu lagi nanti analisisnya itu ini secara tabel ya sudah digambarkan 2018 memang turunnya nampak sekali ya. 2018, 2019, 2020. Oke. Saya yang nggak bisa memaksa juga kepada kelompok Anda karena kan udah berdasarkan ini masalah menanam saham itu ada unsur intuisi juga gitu ya, intuisi juga. Meskipun kalau secara tren PT Argo ini 2019 Astra Argo ini 2019 mengalami penurunan yang drastis, tapi bangkitnya di 2020 itu sangat signifikan gitu. Artinya kalau dari sisi tren sebetulnya masih worth it untuk menanam saham. Tapi kalian cukup konservatif ya, cukup hati-hati dalam hal ini. Itu juga hak setiap
para investor gitu ya, mau menanam saham atau tidak. Karena yang kalian lihat itu dari sisi rentabilitasnya kok nggak sebaik 2018 kan begitu ya. Nanti mungkin bisa dilihat lagi 2021. Jadi mungkin untuk saat ini, nanti tambahannya ya buat kelompok kalian. Untuk saat ini kelompok kami memang belum tertarik dikarenakan tren solvabilitasnya cukup bagus, tapi tren untuk rentabilitasnya 2018 sangat berprestasi, 2019 anjlok, 2020 turun dari 2018 gitu ya. Walaupun ada kenaikan antara 2020 dengan 2019. Namun kami belum terlalu yakin. Maka untuk investasi di PT Astra Argo ini, kami akan menunggu tutup buku 2021. Nah, gitu misalnya, ya. 2021, apakah trennya akan kembali bangkit seperti 2018? Nah, setelah itu baru kami ambil keputusan untuk menanam saham atau tidak di perusahaan PT Astra Argo ini, gitu, ya. Ada komentar lagi kelompok 5? Sudah Pak, sudah cukup Pak. Tapi yang saya sampaikan bisa ditangkap ya? Bisa Pak, bisa. Jadi kalau saya berani tahun ini karena saya cukup gambling gitu ya. Saya melihat perkembangan yang luar biasa dari 2020, tapi Anda cukup konservatif, lebih hati-hati dan itu harus kita hargai. Ya, tapi nanti ada keterangan 2021 ketika trennya naik dari 2020 seperti melebihi 2018, maka kami akan ambil saham itu. Nah, nanti ada keterangannya kayak gitu ya. Nah, jadi nanti pas ujian pun kayak gini-gini nanti ya, Anda menganalisis gitu ya, jangan nggak usah teori-teori lah. Jadi kalau misalnya mau nanam di perusahaan A, B, C, worth it nggak? Kalau nggak worth it ya harus melihat datanya ya. Saya menghargai banget ini kelompok 5 untuk mengambil datanya cukup bagus ya. Ada bagannya, jadi mudah dibaca gitu. Mudah dibaca. Kalian udah kayak analis ekonomi gitu. Gitu ya. Oke, thank you kelompok 5. Luar biasa nih ya. Langsung kita nilai. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya, selamat ya kelompok 5 ya. 1, 2, 3, 4, 6, ada yang udah selesai lagi? Bapak, kami kelompok berapa ini Nanda? Lupa. Itu baru 2 tahun doang Pak yang dianalisisnya. Oke, nggak masalah. Nah, yang penting udah ada progres ya, 2 tahun. Memang kalau analisis bagusnya minimal 3 tahun ya supaya ada kelihatan seperti turun naiknya gitu ya, Nanda ya. Ini baru ke yang tahun 2019. Sip, oke. Kami menganalisis tahun 2019, 2020, 2021. Kalau 21 udah ada memang? Udah ada Pak di. Oh bagus. Kalau udah ada bagus. Iya. Nah, karena memang ada yang sudah, karena kalau yang udah dimuat di publik itu berarti sudah melalui akuntan publik gitu. Jadi melalui KAP. Kadang-kala yang lama itu kan prosesnya melalui KAP biasanya setelah April. Ya, maksimal April harus sudah disosialisasikan kepada masyarakat gitu. Sebagai keterbukaan tadi. Tapi kalau belum April biasanya ada yang KAP-nya belum selesai dan seterusnya gitu. Tapi kalau ada berarti dia udah selesai. Ya, karena memang maksimal biasanya April gitu. Ya, bulan April. Tapi kalau nggak dari aplikasinya mereka nggak ada Pak. Mereka belum audit gitu Pak, ya, tapi lihat di indeks bursa saham ada. Ya, makanya kadang-kala begitu ya. Jadi kalau laporan yang di KAP itu kan lengkap gitu ya, lengkap. Nah makanya biasanya nanti bulan April harus sudah melaporkan semua ke masyarakat karena itu harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Oke. Ada lagi yang sudah selesai? Ada lagi kelompok yang lain? Satu lagi, kalau belum, tolong dilengkapi seperti yang Endah tadi, kelompoknya Endah ya, baru 2 tahun, oke, 3 tahunnya. Nah, kelompok 5 tadi udah menggambarkan 3 tahun ya, walaupun keputusannya lebih dipertajam lagi. Ya di sini ada intuisi, ada keberanian, ada kehati-hatian gitu ya, itu wajar ya.
Kelompok 5 dalam hal ini saya hargai banget karena cukup hati-hati dalam berinvestasi. Gitu ya. Walaupun perusahaan sudah menunjukkan tren yang bagus gitu ya, tapi saya nggak mau ketipu kata kelompok 5 ya. Oke, ada lagi kelompok 1 udah? Kelompok 2? Pak, saya boleh izin bertanya sama kelompok 5 nggak, Pak? Oh ya boleh. Saya nggak mudah itu, Pak, sama hasil akhir mereka. Bisa dijelaskan angkanya dari mana kelompok 5? Satu sama kelompok. Halo kelompok 5, Nef, dijelasin Nef. Iya, Angka Bapak. tadi perbandingannya untuk likuiditas misalnya dari apa dengan apa kok menghasilkan 3, sekian gitu ya. Ya, Ini saya. betul sekali. Minta tolong. Silakan Nef. Mau share screen lagi atau gimana, baby? Baby Koir. Iya, saya skin lagi nggak apa-apa. Bentar ya. Mantep ini, mantep nih. Ya. Udah kelihatan, Nay? Sudah muncul, bagus. Silakan, jelaskan ke Nisa. Coba ke sheet 1 deh. Sheet 1 yang tadi angka di Excel. Iya, betul. Ya, klik. Nah, angka 3,22 dari mana itu? Gitu maksudnya si Nisa ya, Nis? Betul, Pak. Nah. Jadi kan saya izin menjelaskan dari kelompok 5 ya, saya Nevi. Jadi pertama kita kan cari dulu tuh kayak laporan keuangannya di Google. Nah, ketemu laporan keuangannya ada total aset, terus total liabilitas, total ekuitas, terus rasio juga. Nah, ketemu rasio laba terhadap total aset itu ada 3,22. Perlu nggak sih kalau saya share di grup manajemen investasi yang gabungan? Bisa? Boleh. Nanti di share situ bagus ya. Sebentar. Biar sambil lihat juga. Udah saya kirim sih. Oke, iya. Nah, angka dari 27.781.231 itu didapat dari total aset dikalikan dengan yang 3,22%-nya itu dari rasio laba terhadap total aset. Jadi kita tuh mau cari 3,22%-nya itu kan berapa dari 27 juta. Jadi dikalikan menghasilkan 894 sekian gitu. Bisa. Ya. Cukup paham? Saya tadi hitungnya manual ya, Pak, semua dihitung. Nanti saya lama. Manual nggak apa-apa, tapi kayak capek nggak sih nulis 27 titik gitu? Keuangannya tidak ada persenannya gitu. Ya, artinya kalau likuiditas itu kan membandingkan antara total kewajiban dengan total current asset ya. Ini 3,22 berarti cukup bagus karena minimal 1,00 gitu loh ya. Kemudian solvabilitas juga begitu, minimal 2,00 ini 4,64 ya. Memang kalau yang tahun 2019 nggak worth it karena solvabilitasnya juga 1,28 nggak nyampe 2,00 ya. Kemudian likuiditasnya nggak likuid, sakit ini 2018 karena di bawah 1 gitu ya. Nah, untuk rentabilitas indikatornya, misalnya sekarang tingkat inflasi berapa? Oh, 4,6. Tingkat suku bunga berapa? Misalnya didepositokan 5. Memang betul juga tadi kelompok 5. Mendingan saya depositoin uangnya. Artinya ini cuma 4,75% gitu ya. Tapi kalau melihat 2018 7,97 itu bagus banget. Gitu ya. Oke, Nisa. Oke, Pak, paham. Nah, makanya nanti grup yang manajemen investasi kita manfaatkan juga ya untuk berdiskusi ya. Kalau ada pertanyaan di situ gitu ya, mungkin yang lain bisa menjelaskan gitu ya. Kita manfaatkan, jangan cuma untuk absensi doang gitu ya.
Dan kalau bisa, grup itu jangan bubar, siapa tahu kita akan menjadi investor-investor saling berkolaborasi. Gitu ya, manfaatkan mumpung kalian masih muda. Oke ya. Ada lagi kelompok yang lain? Kalau enggak apa-apa, artinya silakan nanti kalau yang sudah selesai dikirimkan di grup nggak apa-apa, ke pribadi saya nggak apa-apa. Nanti insya Allah minggu yang akan datang kita bahas kayak gini nih, mantep nih ya. Jadi kayak Nisa jadi bertanya kan bagus gitu ya. Oh begini caranya gitu. Oke, kalau belum ada, saya pikir saya cukupkan sampai di sini ya perkuliahan kita hari ini. Di close dulu ya, oke. Makasih banget. Insya Allah kita ketemu minggu yang akan datang untuk membahas ya kayak gini. Baru nanti ke depannya kita ngomongin obligasi. Ke depannya kita ngomongin reksadana gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga kalian nanti begitu kerja atau mungkin kepengen berwirausaha, udah ada gambaran gitu. Mau investasi apa ya yang paling menguntungkan dan sesuai dengan kantong saya. Nah gitu ya. Oke, demikian saja. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Salam buat teman-teman yang ada di Sudirman, yang ada di Keramat, yang ada di Bekasi, dan buat orang tua kalian masing-masing. Jaga kesehatan semuanya ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya.